Selamat sore, bersama saya Sandy Sopakua. Jumpa lagi kita pada KPO Online Tamrin. Masih dengan bacaan kisah pengharapan yang ditulis oleh Ellen G. White, mari sama-sama kita ikuti lanjutannya. Namun sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa atas berkat-Mu hingga sampai pada hari ini ya Bapa. Sekarang kami akan memulai pelajaran-Mu ya Bapa, kiranya dengan pelajaran ini Bapa dapat memberkati kami sehingga kami dapat lebih dekat lagi dan memahami pelajaran-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa sudah mendengar dan menjawab doa kami, dan nama Yesus sama Tuhan penebus kami. Amin. Reformasi Protestan muncul ditujukan kepada kesalahan Roma. Para pembantu juga mengangkat hal-hal lain, penolakan yang panjang yang mereka dapati di dalam Alkitab. Sekitar abad ke-19, perhatian terhadap kedatangan Yesus yang kedua kali semakin bertumbuh di antara para pelajar. Alkitab berbagai golongan, agama, dan negara, mereka mengharap peristiwa itu terjadi pada pertengahan abad itu. Pergerakan itu sangat kuat, khususnya di Amerika, di mana para pengikut itu dikenal sebagai orang Advent. Berdasarkan pada nubuatan di dalam Daniel 8 ayat 14 tentang pemulihan bait suci, mereka mengharapkan Yesus datang dan memulihkan dunia pada tahun 1844. Ketika hal itu tidak terjadi, beberapa dari mereka menyelidiki Alkitab untuk mengerti mengapa demikian. Bait suci di dunia dan di surga. Di dalam penyelidikan para pelajar Alkitab yang sungguh-sungguh itu, mereka mempelajari bahwa bait suci di dunia yang dibangun oleh Musa dengan petunjuk Allah sesuai dengan pola yang ditunjukkan kepadanya di Gunung Sinai adalah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu, dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Ibrani 9 ayat 9. Mereka mempelajari bahwa kedua bilik yang suci adalah melambangkan apa yang ada di surga. Bahwa Kristus, imam besar kita, adalah yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Dan bahwa Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi di dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Ibrani 9 ayat 23, Ibrani 8 ayat 2, Ibrani 9 ayat 24. Bait suci di surga, di mana Yesus melayani guna kepentingan kita, adalah yang sebenarnya. Bait suci yang dibangun Musa sebagai tiruannya. Sebagaimana bait suci di dunia yang memiliki dua bilik atau ruang, bilik suci dan yang maha suci. Maka ada dua bilik di bait suci Allah di surga. Dan tabut perjanjian yang berisikan hukum Allah, meja pedupaan, dan peralatan pelayanan didapatkan di dalam bait suci. Di dalam penglihatan yang suci, Yohanes diizinkan masuk ke surga. Dan di sana dia melihat kaki Dian dengan lampunya dan meja pedupaan. Dan ketika terbukalah bait suci Allah, dia juga melihat tabut perjanjiannya. Wahyu 4 ayat 5, Wahyu 8 ayat 3, dan Wahyu 11 ayat 19. Bagi orang yang mencari kebenaran, mendapatkan bukti yang tidak bisa dibantah bahwa bait suci ada di dalam surga. Musa membangun bait suci di dunia menurut pola yang ditunjukkan kepadanya. Paulus menyatakan bahwa pola itu adalah benar, sebagaimana yang di surga. Ibrani 8 ayat 2 dan 5. Yohanes juga menyaksikan bahwa dia melihatnya di surga. Pada akhir masa 2300 hari, pada tahun 1884, tidak ada bait suci di dunia untuk beberapa abad, karena bait suci di surga adalah satu-satunya yang ditunjukkan di dalam pernyataan sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar.
Daniel 8 ayat 14. Tetapi bagaimanakah mungkin bait suci Allah yang di surga memerlukan pemulihan? Kembali kepada Alkitab. Para pelajar Alkitab mempelajari bahwa pemulihan bukanlah membuang kenajisan secara fisik. Karena itu disucikan dengan darah, agar bersih dari dosa. Rasul Paulus mengatakan, jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di surga haruslah ditahirkan secara demikian, atau darah binatang. Tetapi benda-benda surgawi sendiri oleh persembahan. Persembahan yang lebih baik daripada itu yaitu darah Kristus yang tidak ternilai harganya. Ibrani 9 ayat 23. Untuk lebih memahami pengetahuan nubuatan tentang pemulihan, mereka harus mengerti tentang pelayanan bait suci surgawi. Mereka hanya bisa mempelajari hal ini dari pelayanan bait suci di dunia. Sebagaimana Rasul Paulus menyatakan bahwa imam-imam yang melayani di sana adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga. Ibrani 8 ayat 5. Pemulihan bait suci. Pada zaman dahulu, pada saat dosa-dosa manusia dipindahkan secara simbolis ke bait suci duniawi melalui darah persembahan orang berdosa itu, sehingga dosa-dosa kita dengan sesungguhnya kemudian dipindahkan ke bait suci surgawi melalui darah Kristus. Dan ketika pembersihan secara simbolis, bait suci yang ada di dunia dilaksanakan dengan membersihkan dosa-dosa yang telah mencemarinya, maka pembersihan dengan sesungguhnya di surga harus dilakukan dengan membersihkan atau menghapus segala dosa yang dicatat di sana. Hal ini menuntut penyelidikan dari buku catatan dosa untuk menentukan berbagai orang yang menyesali dosa dan beriman kepada Kristus, yang berhak menerima pendamaian Kristus. Pembersihan bait suci melibatkan pekerjaan pemeriksaan penghakiman. Pekerjaan ini harus dilakukan sebelum kedatangan Kristus untuk menebus umatnya. Karena ketika dia datang, dia akan membawa upah untuk membalaskan kepada setiap orang yang menurut perbuatannya. Wahyu 22 ayat 12. Dengan demikian, setiap orang yang mengikuti dalam terang perkataan nubuatan itu melihat bahwa sebagai gantinya datang ke dunia ini pada akhir masa 2300 hari pada tahun 1884, Kristus memasuki bilik yang maha suci dalam bait suci surgawi, ke dalam tatah Allah untuk melaksanakan pekerjaan penutupan pekerjaan perdamaian dalam persiapan kedatangannya. Pekabaran kudus. Ketika Kristus memasuki bilik yang maha suci di bait suci surgawi untuk melaksanakan pekerjaan terakhir, pekerjaan penebusan, dia dipercayakan kepada pelayannya pekabaran terakhir, belas kasihannya yang telah diberikan kepada penghuni dunia. Ini adalah amaran dari malaikat ketiga di dalam Wahyu 14. Nabi-nabi melihat pernyataan berikutnya. Anak manusia itu datang di dalam kemuliaan untuk menuai panen di bumi. Hal yang paling menakutkan ditujukan kepada manusia adalah yang berisi pekabaran malaikat ketiga. Wahyu 14 ayat 9-12 adalah merupakan satu dosa yang sangat mengerikan. Mendapat murka Allah yang disediakan tanpa campuran kemurahan. Orang tidak dibiarkan di dalam kegelapan menghadapi masa yang penting ini. Amaran untuk melawan dosa diberikan kepada dunia sebelum kedatangan penghukuman Allah. Sehingga semua orang yang mengetahui mengapa penghukuman seperti itu harus ada dan mereka memiliki kesempatan untuk menghindarinya.
Pokok persoalan pertandingan besar ini ada dua perbedaan, berlawanan satu sama lain. Di dalam kelompok pertama adalah setiap orang yang menyembah binatang dan patungnya dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya. Maka dengan demikian mereka akan membawa ke atas diri mereka sendiri penghukuman yang sangat mengerikan dari malaikat ketiga. Kelompok yang lain dengan tanda yang berbeda dengan orang dunia adalah orang yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Wahyu 14 ayat 2 dan 12. Gantinya datang ke dunia ini pada akhir masa 2300 pada akhir tahun 1884, Kristus memasuki bilik yang maha suci dalam bait suci surgawi, ke dalam tahta Allah untuk melaksanakan pekerjaan penutupan pekerjaan pendamaian dalam persiapan kedatangannya. Demikian pelajaran kita pada sore hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Bapa atas berkat-Mu hingga sampai pada hari ini. Tadi kami sudah mendengarkan sebagian dari pelajaran-Mu ya Bapa. Berkatilah dengan pelajaran ini ya Bapa, sehingga kami dapat lebih dekat lagi kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa sudah mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Yesus dan penebus kami, amin. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan memberkati.